Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Margareta dengan NIM 2303055010033. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai penggunaan obat secara oral. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penggunaan obat secara oral tersebut? Jadi, obat oral adalah obat yang dikonsumsi melalui mulut dalam bentuk kapsul, tablet, ataupun cairan. Ketika obat diminum, obat akan melalui beberapa tahap sebelum sampai ke sirkulasi sistemik. Yang pertama, obat akan masuk melalui mulut, ditelan, dan masuk ke dalam lambung. Kemudian akan masuk ke dalam usus halus, di mana di usus halus ini merupakan tempat utama terjadinya penyerapan. Kemudian setelah diserap, obat akan masuk ke vena porta, kemudian terus ke hati. Sebagian obat akan dimetabolisme di hati sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Obat yang lolos metabolisme lintas pertama akan masuk ke dalam peredaran darah dan menuju organ target yang menimbulkan efek terapeutik. Singkatnya, jalur oral dimulai dari mulut, lambung, usus halus, vena porta, hati, dan sirkulasi sistemik. Contoh umum obat yang menggunakan rute oral yaitu yang pertama ada analgesik atau antipiretik seperti paracetamol dan ibuprofen, antibiotik seperti amoxicillin, antihipertensi seperti amlodipin, antidiabetes oral seperti metformin, obat mah seperti omeprazol, dan ranitidin. Adapun hal penting yang harus diperhatikan pasien yaitu yang pertama efek samping yang perlu diwaspadai seperti gangguan lambung, contohnya mual, nyeri perut, dan diare. Kemudian reaksi alergi seperti ruam, gatal, bengkak, atau sesak nafas, dan kerusakan organ tertentu jika digunakan dalam jangka panjang. Contohnya hati pada penggunaan paracetamol dosis tinggi dan ginjal pada penggunaan NSAID. Selanjutnya yaitu cara penggunaan obat oral. Yang pertama yaitu baca petunjuk penggunaan pada kemasan atau resep yang telah diberikan dokter. Kemudian, minum obat dengan air putih secukupnya dan tidak dianjurkan dengan kopi, teh, atau susu. Minum obat sesuai jadwal dan dosis yang telah dianjurkan. Beberapa obat sebaiknya diminum setelah makan untuk mengurangi iritasi lambung. Namun ada beberapa obat yang sebaiknya dikonsumsi saat perut kosong agar penyerapannya optimal seperti obat mah. Nah, selanjutnya adapun kelebihan dari penggunaan obat secara oral ini yaitu yang pertama, mudah digunakan, praktis, dan tidak memerlukan peralatan khusus. Penggunaannya juga aman dan non-invasif jika dibandingkan dengan penggunaan obat dengan metode suntikan. Biaya yang digunakan juga relatif murah dan dapat digunakan jangka panjang untuk penyakit kronis. Selanjutnya yaitu kekurangan dari penggunaan obat secara oral. Yang pertama yaitu kerja obat lebih lambat karena harus diserap melalui saluran pencernaan terlebih dahulu. Nah, karena obat ini diserap melalui saluran pencernaan, sehingga efektivitasnya dapat dipengaruhi makanan, minuman, dan kondisi pencernaan saat itu. Dan juga risiko iritasi lambung atau kerusakan hati atau ginjal bila digunakan secara berlebihan. Dan penggunaan obat secara oral ini tidak cocok untuk pasien yang muntah, tidak sadar, atau sulit menelan. Beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan pasien yaitu yang pertama, minum obat tidak sesuai dosis atau waktu yang telah ditentukan. Misalnya karena lupa atau juga sering karena menggandakan dosis. Kemudian, menghentikan obat sebelum waktunya yang sering terjadi pada obat antibiotik, dan menggunakan obat bersama minuman tertentu seperti kopi, teh, susu, dan alkohol yang dapat mengganggu kerja obat. Kemudian, yang sering kita temui yaitu menghancurkan tablet lepas lambat yang seharusnya ditelan utuh.
dan mengonsumsi obat herbal atau suplemen tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga medis yang mungkin saja bisa menimbulkan reaksi interaksi antar obat. Demikian pemaparan dari saya mengenai pemberian obat secara oral. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.